Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liverman Hakim, NIM 1905 1204 011 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang DHCP server. Tujuannya yaitu memahami fungsi DHCP server dan client, mensimulasikan DHCP server dan client dengan Cisco Packet Tracer. Dan untuk pengertiannya, DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dan seperti ini gambarnya jaringan dengan DHCP server dan DHCP client. Setelah itu cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan informasi nomor IP dan keterangan jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. Seperti ini ilustrasi gambarnya dan keterangannya seperti ini. DHCP discover, klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. DHCP over, DHCP server atau bisa 1 atau lebih server. Jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. DHCP request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message yang menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. DHCP acknowledgement, DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Dan kelebihannya memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain dan lain-lain. Dan untuk kekurangannya, semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Dan untuk metode dalam konfigurasi DHCP, konfigurasi dengan range secara random otomatis IP, dan konfigurasi dengan fix alamat IP address. Kita langsung saja ke langkah percobaan. Ya, dari skenario dulu. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DCHP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikum sebelumnya. Yang bertindak sebagai DCHP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Skemanya seperti ini. Seperti praktikum sebelumnya, yaitu membuat praktikum WiFi. Kita langsung saja ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, ini praktikum sebelumnya, yaitu jaringan wireless atau WiFi. Yang hanya membedakan dari sini hanyalah menambahkan DHCP server saja. Langsung saja kita buat skemanya. Server kita taruh sini, kita sambungkan dengan menggunakan kabel otomatis. Setelah itu kita ke langkah poin kedua, setting IP server secara statik dengan menggunakan IP seperti ini, 192.168.1.253 seperti ini. Kita setting di IP-nya 192.168.1.253.
128 ini. Setelah itu 192.168.1.254 dan DNS servernya 333.33.33.1 seperti ini. Nah, setelah itu aktifkan DCHP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Seperti ini. Langsung saja kita cek di config dulu. Karena tadi kita sudah setting di IP configuration, maka otomatis akan langsung masuk di config di sini. Nah, ini. Setelah itu kita bagi service, kita setting di DHCP-nya, kita on-kan dulu. Nah, defaultnya kita isi 192.168.1.254 dan DNS-nya sama 33.33.33.1 dan start IP address-nya 192.168.1 dan ini kita sesuaikan dengan modul 151 dan subnet masknya juga kita samakan dengan modul seperti yang di modul 50. Nah, setelah itu kita save. Nah, jangan lupa di save, maka akan seperti ini. Setelah kita setting, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Seperti ini. Kita setting laptopnya. Sebentar. Config-nya kita belum namai DHCP server. DHCP. Ya. Kita langsung saja di laptopnya. Kita di desktop ya, configuration. Nah, ini sebelumnya kita membuat yang static, tapi kita ubah di DHCP requesting. Nah, seperti ini. Karena laptop meminta request dari DHCP, maka DHCP mengirimkan dan laptop menerima sebuah DHCP. Setelah itu aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, seperti ini. Smartphone, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, seperti ini. Berarti berhasil meminta IP DHCP dari DHCP server mengirim ke smartphone. Sekian sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.